Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen S1 kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari dosen Bapak Imhar, yaitu tentang dengan materi ekonomi manajerial. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan alat analisis ilmiah, pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana organisasi dapat secara efisien dan efektif mencapai tujuan mereka. Atau definisi dari ilmu ekonomi manajerial yaitu sejenis ilmu yang menunjukkan penerapan teori ekonomi dan analisis pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Keputusan ini menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu masuk ke ruang lingkup ekonomi manajerial. Teori ekonomi mengacu pada teori mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi adalah studi tentang perilaku ekonomi individu sebagai unit pengambilan keputusan, seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan komersial dalam sistem perdagangan komersial dan dalam sistem perdagangan bebas. Di sisi lain, ekonomi makro adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, lapangan kerja, konsumsi, investasi, dan harga atau harga secara keseluruhan dalam perekonomian secara keseluruhan. Berikut rangkuman ruang lingkup ekonomi manajerial, yaitu yang pertama ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi manajemen. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, keterampilan pengambilan keputusan. Dalam ilmu ekonomi manajemen, diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan dapat dibuat berdasarkan ketersediaan sumber daya seperti orang, material, uang, dan metode. Selanjutnya yang ketiga ada ilmu keputusan. Ekonometrika dan ilmu pendukung seperti matematika dan statistika dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan optimal. Ilmu ini menggunakan alat matematika ekonomi dan ekonometrik untuk membentuk dan memperkirakan model keputusan yang dirancang untuk menentukan perilaku perusahaan terbaik. Matematika ekonomi digunakan untuk membangun model ekonomi yang diasumsikan oleh teori ekonomi. Yang keempat, ada ilmu administrasi bisnis. Ilmu manajemen bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan material, serta akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi tujuan ekonomi manajerial. Tujuan utama penerapan ekonomi manajemen adalah untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Namun, di balik itu juga terdapat tujuan lain dari ekonomi manajerial, yaitu A. Kelola keuangan. Ilmu ekonomi manajerial dapat digunakan untuk mengelola keuangan agar perusahaan dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan menganalisis bagian-bagian yang mendukung laba, begitu pula sebaliknya. Tujuannya yaitu agar perusahaan tidak bangkrut. B. Alat evaluasi. Wawasan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi lama sebelum membuat yang baru. C. Membantu memecahkan masalah. Fungsi lain dari ilmu keputusan ekonomi adalah membantu manajer dalam memecahkan masalah. Kondisi ekonomi dan pasar yang terus berubah menuntut manajer untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan dapat terus tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya D. Analisis lingkungan industri. Ilmu ini juga dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis situasi ini diperlukan untuk memantau situasi pemasok, konsumen, dan pesaing. Nah, di sini kita akan masuk ke kesimpulan. Ekonomi manajerial adalah wawasan komprehensif antara teori ekonomi dan pengambilan keputusan.
digunakan untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perusahaan. Fungsinya antara lain sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat untuk perkembangan perusahaan. Dalam dunia bisnis, sistem ini sangat penting untuk perkembangan bisnis secara keseluruhan. Selain itu, Anda harus mengelola pembukuan bisnis yang baik untuk mengembangkan rencana bisnis yang lebih matang berdasarkan laporan keuangan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.